Alhamdulillah, yang mana pada esok hari ini kita diberi beberapa kenikmatan iman Islam, kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan yang pertama silaturahim, yang kedua pelaksanaan program Kementerian Agama Kabupaten Kudus yaitu pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah tahun anggaran 2022. Sholawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita digolongkan sebagai umat beliau yang nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari kiamat kelak, mulai dari kita, anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mohon maaf kepada Ibu Pengawas bahwa hari ini Bapak Ibu Guru MTSN Borobudur Sidian itu memakai sarung. Yang pertama itu keputusan dari Maharif, yang kedua dikuatkan dengan keputusan rapat kerja madrasah bahwa tanggal 22 dan 23 semua siswa dan guru peserta didik dan tenaga kependidikan di Madrasah Borobudur Sidian mulai dari RA sampai Aliyah itu menggunakan sarung semuanya. Pangapunten, karena sudah menjadi keputusan Maharif, dikuatkan dengan sebuah keputusan dalam rapat kerja Madrasah Borobudur Sidian. Yang kedua, saya selaku pimpinan madrasah mengaturkan juga tamu di MTSN Borobudur Sidian kepada Bu Sri Wahyuni di dalam melaksanakan PKKM tahun ini. Semoga nanti mendapatkan keberkahan, kebaikan dan kemajuan khususnya di dalam perbaikan untuk MTS kita, MTS Borobudur Sidian. Selanjutnya perlu saya sampaikan MTS Borobudur Sidian, kilas pandang tentang MTS Borobudur Sidian. Madrasah kita berdiri tepatnya tanggal 16 Juli 1995, sudah 27 tahun. Jumlah siswa sekarang ada 256, dibagi menjadi 9 rombongan belajar, 7 kelas rombel reguler, 2 rombel kelas tasbih, dengan tenaga pendidik dan kependidikan 25. Adapun prestasi akademik untuk kali ini belum ada, tapi insya Allah kita akan mengejar terus supaya tidak tertinggal di sekolah-sekolah yang lain. Adapun prestasi akademik, alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir juara pencaksilat pagar Nusa tingkat Jawa Tengah. Yang kedua, terpilihnya anak kita dalam jambore nasional, tergabung dalam jambore tingkat nasional mewakili Kabupaten Kudus pada Agustus 14 Agustus sampai 21 Agustus kemarin. Yang ketiga, kemarin terpilih sebagai peserta jambore tergiat tingkat kecamatan, jambore ranting tingkat kecamatan Bayu. Dan mohon doa restunya hari ini sampai dengan Rabu anak kita berlaga di kejuaraan cabang pencaksilat tingkat kabupaten di kecamatan Kaliwungu. Bapak Ibu, khusus Ibu Pengawas yang kami hormati, di sini juga saya mohon doa restu sekaligus saran dan pembinaan di dalam pelaksanaan penilaian kerja madrasah yang mana masih jauh dari
capaian masih jauh, kemungkinan masih jauh dari yang diharapkan dari Kementerian Agama. Wabil khusus dalam kesempatan yang baik ini mohon doa restu, karena Pak Insya Allah pada bulan-bulan ini tim pendirian Pondok Pesantren MTS-NU Robusus Sidian sudah terbentuk tim kecil yang mana diketuai Bapak Saifuddin Najib. Pak Saifuddin Najib itu juga Ketua Forum Pondok Pesantren tingkat kabupaten, yang mana nanti akan mengurus segala sesuatu yang terkait dengan regulasi, aturan-aturan yang dicanangkan Kementerian Agama maupun pemerintah daerah untuk diurus pendirian Pondok Pesantren Robusus Sidian. Ini merupakan kelanjutan adanya kelas tahfidz yang sudah berlangsung 2 tahun. Alhamdulillah berkat pangestu sedaya wabil khusus Ibu Pengawas, kelas tahfidz untuk hari yang kedua, tahun yang kedua mendapatkan siswa sampai salah 17. Memang kelas tahfidz kita batasi kemarin itu cuma 15. Alhamdulillah mau tidak mau orang tua memaksa supaya anaknya itu ditaruh kelas tahfidz sehingga sampai 17 untuk tahun ini. Maka sesuai dengan arahan pengurus tahun ini, bahkan bulan ini sudah terbentuk kepanitiaan pendirian Pondok Pesantren MTS Madrasah Robusus Sidian wabil khusus MTS. Dan ditambah lagi adanya berita gembira pada 1 bulan yang lalu, pengurus madrasah mendapatkan hibah tanah seluas 495 meter persegi berada di Dukuh Blender RT 3 RW 3, yang mana tanah tersebut ada 2 muka, menghadap ke utara dan menghadap ke timur. Alhamdulillah atas nama Bu Hajah Kustifah, seorang putranya Dr. Carik ketika zaman dulu mewakafkan sebidang tanah 495 meter persegi. Terus langsung saja diserahkan kepada Bapak Pengurus, langsung saja pada saat ini sudah proses di Badan Pertanahan Nasional, yang insya Allah nanti kalau sudah tahap pengukuran dan sudah tahap pengukuran nanti masuk kepada PPAW di KUA Kecamatan Bayu. Mohon doa restunya sehingga nanti dapat berjalan sesuai yang kita harapkan dan sesuai dengan idam-idaman dari pengurus dan sesuai dengan idam-idaman yang diharapkan dari wali murid, wabil khusus wali murid yang rumahnya agak jauh, yang menginginkan adanya suatu pondok pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan masalah pondok pesantren ini juga nanti rencananya sudah ada planning dari Bapak Pengurus Pondok Pesantren Putra dan Putri. Khusus untuk kali ini yang didirikan itu Pondok Pesantren Putri dulu, nanti Pondok Pesantren Putra nanti lain waktu, nanti sambil berjalannya kita urus regulasi atau aturan-aturan dari pendirian dan perizinan pada sebuah lembaga pondok pesantren tersebut. Itu mohon doa restu dari semuanya, wabil khusus Ibu Pengawas, tentang adanya pondok pesantren ini yang nanti akan kita urus Bapak Najib beserta tim kecilnya untuk segera mengurus keberadaan dan pendirian pondok pesantren tersebut. Yang kedua, yang di dalam komponen itu ada digitalisasi tentang perpustakaan. Nyuwun pangapunten, insya Allah bulan ini kita adakan digitalisasi pada perpustakaan di MTS. Kemarin belum sempat dan karena banyaknya kegiatan, tetapi ini saya sudah mengawal itu untuk perpustakaan harus menggunakan digital. Alhamdulillah kali ini setapak demi setapak untuk MTS kita juga di dalam pembelajaran sudah mengadakan pengadaan tentang TV Smart dalam media pembelajaran
walaupun nanti mungkin satu semester cuma dua kali, dua pembelian dua, mungkin semester yang akan datang karena ini keuangannya juga nyicil-nyicil, mungkin saldo-saldo buku dan lain sebagainya. Dengan adanya ini, pengadaan ini untuk memudahkan kita di dalam menyampaikan pembelajaran, untuk memudahkan siswa di dalam menyerap pelajaran dan lain sebagainya, dan juga untuk supaya tidak tertinggal dengan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Maka saya berharap kali ini kepada Ibu Pengawas terkait dengan janjian kinerja madrasah, mohon pembinaan dan arahan terkait pendidikan, pengajaran dan lain sebagainya untuk kemajuan madrasah wabil khusus MTSN Rohudul Hidayah untuk kedepannya supaya akan lebih baik dan lebih ada peminatnya dan dicintai dari masyarakat, wabil khusus dengan adanya sebuah lembaga pondok pesantren itu. Kita mengharapkan adanya keberkahan di dalam pondok, apalagi kalau pagi itu saya mendengar khususnya di dua kelas itu ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya sendiri yang bukan hafid itu terenyuh. Mohon nanti siapa tahu madrasah Rohudul Hidayah bisa terobsesi pendirian sebuah pondok pesantren. Alhamdulillah bulan kemarin sudah obsesi itu sudah dijawab oleh Allah. Sebab kalau itu ini saya diuangkan itu, pengurus itu tidak kuat untuk membeli Bu Pengawas. Sebab untuk cairan blender saja per meternya itu sudah 2 juta. Mohon restu untuk kali ini pembinaan dan bagaimana supaya MTS walaupun kita bersaing ketat dengan Kutsia, bersaing ketat dengan SMP. Alhamdulillah untuk tahun ini, wabil khusus tahun 22-23 ini ternyata murid kita sudah bisa naik hampir satu kelas, yaitu 30 siswa sendiri. Itu berkat pangestune saking Ibu Pengawas, saking para sepuh-sepuh, para yai di Desa Peganjaran dan lain sebagainya. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mohon maaf ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.